Hai, ketemu lagi di channel Widya K. Untuk kali ini aku akan membuat rak gantung dari kardus. Rak gantung ini bisa untuk rak kosmetik, rak bumbu, atau rak ATK atau lain sebagainya. Oke, sebelum dimulai, yang baru pertama kali berkunjung ke channel ini bisa dibantu subscribe, tekan tanda loncengnya supaya kamu adalah orang yang pertama kali tahu ketika aku upload video terbaru. Oke, kita mulai ya. Ini aku punya satu kardusnya ini memang agak besar, jadi kardusnya ini aku belah menjadi dua bagian supaya nanti tidak terlalu besar raknya ya. Nah, si kardus bekasnya ini dipotong, aku potong bagi dua ya. Setelah kardus bekasnya ini terbagi dua menjadi dua bagian, lalu bagian bawahnya itu diberi selotip supaya di bagian kardus bekasnya ini bisa menahan beban barang pada saat menyimpan barangnya nanti ya. Jadi bagian bawah-bawahnya aku kasih selotip. Oke, yang belum subscribe dibantu subscribe-nya supaya channel ini terus berkembang dan channel ini selalu bermanfaat. Lanjut, setelah kardusnya terbagi dua, ini kan sudah ada dua susun, aku akan membuat 3 susun. Jadi aku buat satu rak lagi menggunakan kardus yang lain yang hampir sama ukurannya. Kalaupun tidak sama itu tinggal disesuaikan aja ya, tinggal diukur kemudian disesuaikan, dipotong kardusnya supaya menjadi kurang lebih satu ukuran yang sama. Lalu untuk lipatan dus yang bagian dalamnya itu bisa dilem atau disolotip supaya dia bisa merekat ya dengan kardus yang lainnya supaya dia tidak mengganggu. Lalu diberi selotip kertas untuk bagian atas dusnya itu dia supaya rapi. Kalaupun Anda tidak punya selotip kertas, Anda bisa menggunakan kertas biasa yang dilem supaya lipatan-lipatan dari dusnya ini dia menjadi rapi. Nah, jadinya rapih, ketiga keranjangnya sudah rapih kayak begini ya. Lalu kita siapkan kertas, boleh kertas kado ataupun kertas apapun, boleh bercorak ataupun polos untuk menjadi lapisan di bagian dalam dari raknya ini. Diukur sesuai ukuran bagian dalamnya ya, bagian pinggir dan bagian bawahnya. Kemudian ditempel dengan menggunakan lem. Ya, jadinya seperti ini ya. Bisa dicek setelah semuanya terlapisi bagian dalamnya dan rapi. Dilanjut dengan kita siapkan untuk kertas untuk motif lapisan luarnya. Boleh dari kertas kado ataupun kertas apa aja, sesuai dengan kreasi kalian ya. Lapisan luarnya ini pun sama, ditempelkan dengan menggunakan lem. Kita lapisi di bagian luarnya sesuai dengan ukuran dari keranjangnya. Nah, kebetulan ini ada yang kurang, saya pakai dengan motif yang lain, gak ada masalah. Kalian pun kalau misalnya tertutup ataupun kurang motifnya gak ada masalah ya. Yang penting ini terlihat rapi aja.
Ya, kita rapihkan bagian dusnya dengan kertas kado, kita bungkus supaya tertutup semua. Nah, jadinya seperti ini, 3 keranjang kardus bekas. Di bagian dalamnya sudah rapi, di bagian luarnya pun sudah tertutup rapi. Dan ini aku punya bahan bekas kaos, ukurannya panjang, dan ini bisa kita buat untuk tali. Untuk kalian bisa berkreasi sendiri ya, boleh menggunakan tali apapun, tali yang sudah jadi ataupun mau dibuat seperti ini, boleh mengikuti yang aku punya ya. Ini bahannya seperti kaos kayak gitu, bahannya panjang, dan ini aku buat kepang si bahan kaosnya ini untuk dijadikan tali. Dan kepangan ini kira-kira kurang lebih sekitar 2 meter ada ya, dibikin 2 tali. Nah, hasilnya seperti ini, dia lebih rapi gitu. Dia lebih rapi dengan motif kepang seperti ini ya. Ini kurang lebih sekitar 2 meteran, dibikin 2 tali. Lanjut kita ke keranjang kardusnya, kita lubangi bagian pinggir-pinggir dari setiap kardusnya, boleh dibantu dengan dilubangnya dengan paku dan dibantu lagi dengan benda yang besar, karena talinya ini kita lubangi sesuai dengan besar tali yang kita punya ya, kita pakai. Setelah dilubangi, kita masukkan tali yang sudah kita buat tadi di bagian ujung-ujung dari raknya ya. Di bagian ujung-ujungnya seperti di video, kita buat ujungnya, kemudian talinya disejajarkan supaya nanti si keranjangnya seimbang. Lalu dilanjut dengan mengukur dari tali untuk dibuat simpul. Jadi jangan lupa untuk selalu diukur supaya bagian rak susunnya selalu sama ya tingginya. Jadi nggak pincang ketika nanti kita susunkan rak kardusnya ini. Setelah itu kita masukkan talinya ke tingkat yang rak yang kedua. Begitu selanjutnya sampai pada rak tingkat yang ketiga, seperti itu ya. Jadi sebelum dimasukkan ke dalam kardus, dibuat dulu tali simpul sebagai penahan dari rak kardusnya. Seperti dilihat di video, itu dimasukkan dari bagian bawah ya. Nah, jadinya seperti ini, dia talinya sejajar. Lanjut sampai ke tingkat ketiga, tetap ya diukur juga supaya sama rata tingkatan dari talinya. Sebelum lanjut menonton, bagi kalian yang suka dengan channel ini, silahkan di subscribe supaya channel ini terus berkembang dan selalu bisa mengupload video-video yang bermanfaat lainnya. Terima kasih. Kita lanjut kreasinya ya. Ini sampai tingkat rak yang ketiga ya. Kemudian dari ujung tali sisi 4 sisinya itu tinggal ditalikan saja di ujung untuk sebagai pengait.
Nah, ini sebagai hiasan pengrapi supaya rapi aja ya. Ini bisa dibuat dilapisi dari pita ataupun dari kain ataupun dari kertas, apapun yang ada boleh. Ini aku menggunakan bahan kaos seperti yang tali tadi, itu supaya terlihat rapih ya, tidak berantakan. Ini sebagai hiasan saja. Jadi dirapihkan semua sisi dari rak kardusnya, dari keranjang kardusnya. Hiasan boleh kreasi kalian sendiri ya. Boleh ditambahkan renda-renda ataupun mute-mute sebagai penghias. Kebetulan ini saya ingin yang simple, jadi nggak terlalu banyak aksesoris. Cukup dengan begini saja sudah terlihat sederhana dan simple. Untuk kalian bisa berkreasi apapun untuk hiasannya ya. Tara, jadinya seperti ini. Dan ini adalah rak gantung atau rak susun yang terbuat dari kardus. Bisa dipakai sebagai rak gantung kosmetik, rak susun aksesoris, atau rak gantung dari alat tulis kantor, ataupun bisa dipakai untuk rak gantung bumbu dapur. Kalau aku sih dipakai untuk bumbu dapur, jadi rak gantung bumbu dapur kita simpan di dapur. Seperti ini penampilannya kalau dipakai untuk rak bumbu dapur yang terbuat dari bahan kardus bekas. Mudah-mudahan videonya bermanfaat dan bisa dikreasikan dengan mudah. Kalau yang ada yang mau mencoba, silakan, selamat mencoba dengan bahan-bahan yang mudah dan ada di rumah, nggak terlalu sulit. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Bye bye. Assalamualaikum.